kita mengungkap fakta mukjizat karamah dan sebagainya. Hadirin kita Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudut pandang dalam memahami Islam itu tidak hanya lewat dalil saja yang tertulis, akan tetapi kita harus membaca dari sudut yang berbeda. Karena Islam itu adalah universal, artinya global, yang dimana butuh pemahaman yang lebih, butuh pengetahuan yang lebih, sehingga kita tidak bisa terpacu kepada satu sudut saja. Maka dari itu Islam juga perlu dipahami daripada berbagai sudutnya. Itu ada dalil yang tidak tersirat atau dalil yang tidak tertulis. Nah, dalam mengungkap daripada dalil yang tidak tertulis ini tentunya kita butuh pemahaman yang bagus, pemahaman yang baik, dan kita butuh seorang guru yang memang bisa menuntun kita agar kita bisa memahami makna Islam tersebut. Hadirin sidang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya katakan tadi bahwasannya ada yang tidak tertulis, itu adalah bagaimana mukjizat itu ada, bagaimana karamah itu ada, bagaimana sihir itu ada, dan itu semua ada dalam Islam. Untuk kita mengetahui apakah memang ada mukjizat itu, tentu sebagai orang beriman, sebagai orang Islam kita harus mengakui bahwa adanya mukjizat, karena mukjizat itu adalah merupakan suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada kekasihnya, hanya kepada utusannya, yaitu seorang nabi dan rasulnya. Tentu mukjizat ini tidak ada lain yaitu untuk membuktikan kepada manusia bahwasannya beliau itu, bahwasannya nabi tersebut itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya mukjizat kita perlu meyakini bahwa itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan benar nabi itu adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai saat ini kita bisa meyakini akibat daripada mukjizat nabi atau kita sebagai Islam adalah mukjizat bagi Rasul. Kita sampai saat ini masih bisa melaksanakan daripada pelaksanaan sholat. Kita saat ini masih ada yang membaca Al-Quran. Kita saat ini masih ada yang berzikir. Itu adalah salah satu daripada makna yang tersirat itu dalam mukjizat. Maka kita sebagai muslim yang baik tentunya harus meyakini adanya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh utusannya, yaitu nabi atau rasul. Oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Yang artinya, dan kami turunkan Al-Qur'an itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Qur'an itu telah turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad, melainkan pembawa berita dan pemberi peringatan. Maka sudah jelas bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk bukti bahwa kita diminta oleh Allah untuk beribadah dan bersujud kepada Allah. Tidak ada benda lain, tidak ada hal-hal lain yang perlu harus kita sembah, yang perlu kita ibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita sudah mengetahui tentang mukjizat ini, tentu hati kita akan tergugah bagaimana kita untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja dulu sudah diberitakan oleh Allah melalui firman-Nya kepada baginda Rasul, tentu itu bukanlah sifat khayal, itu bukanlah sifat imajinasi, akan tetapi itu adalah fakta yang memang harus diyakini dan dilaksanakan oleh kita sampai akhir zaman. Apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat, apabila ingin mendapatkan keselamatan di dunia maupun akhirat, tentu kita harus mengikuti apa-apa yang sudah diceritakan oleh Allah melalui Rasulnya yang sudah tersirat dan juga yang tidak tersirat. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ayat tersebut menjelaskan tentang mukjizat. Bagaimana kita tahu bahwasanya Allah telah memberikan daripada mukjizat kepada Nabi Nuh alaihissalam dengan perahunya yang besar. Nabi Nuh bisa tahu bagaimana nanti ke depannya bahkan nanti akan ada banjir bandang, sehingga
sehingga belum perintahkan kepada umatnya atau kaumnya untuk membentuk atau membuat perahu. Ini adalah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah, pengetahuan yang lebih yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Lalu kita juga tahu bahwa ada Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya bisa membelah lautan. Ini bagian daripada mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Lalu ada Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar tak mempan, sehingga ini menjadi perselisihan di antara mereka di masanya. Apakah benar ini adalah sihir atau bukan? Akan tetapi kita sebagai Islam meyakini itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala.